Ayo berikan tepuk tangan paling dahsyat, silakan duduk. Sekali lagi boleh beli tepuk tangan dong buat tim Praise and Worship and tim musik. Wow, orang-orang yang sangat keren sekali. Worship leaders, cool voices, cool outfits. Saya masuk dress code ya kok. Saya masuk dress code denim. Oke, how you all doing? Aduh, gimana kabarnya anak-anak teens? Luar biasa, I haven't been here in 3 months. Kalian kabarnya tetap percaya Tuhan Yesus, amin? Amin. It's been 3 months, it's been great. Semuanya lancar. Haleluya. And teman-teman, yuk kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Hari ini just a short message from me. And let's open our Bible. So 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 18 verse 7 to 8. Oke, let's open our Bibles. Kita baca bersama-sama, katakan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, katakan, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Oke, teman-teman, kita baca hari ini 1 Samuel ayat yang ke-18 sampai ke-8. Di situ kita baca sekali lagi. Di situ ditunjukkan teman-teman, nyanyian Saul mengalahkan berapa? Beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. In English it says, Saul killed his thousands, but David his 10,000s. Nah teman-teman, sebenarnya perempuan-perempuan yang menyanyi nyanyian ini, mereka menyanyikan lagu ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Mereka tidak bermaksud apa-apa dengan Saul. It says there Saul sangat marah. He wasn't happy. Saul, he wasn't happy, but he was angry. Nah teman-teman, saya mau tanya. Ini dinyanyikan kapan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Gak ada yang tahu? Oke. Nyanyian ini dinyanyikan setelah Daud mengalahkan sang raksasa yaitu Goliath. Nah teman-teman, these women, wanita-wanita ini, mereka tidak punya maksud apa-apa. Mereka tidak punya maksud untuk menghina Raja Saul. Mereka juga tidak bermaksud untuk menggantikan Saul sebagai raja. Sama sekali tidak. They did not have any intent on insulting, on offending Saul. They did not have any intent on replacing Saul as king. But Saul still felt insulted anyway. Saul tetap marah. Mereka, teman-teman, maybe these women, mereka yang nyanyian itu, Saul melahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Mereka mungkin hanya sekedar nyanyi. Maybe they were just singing. Banyak dari kita, we like songs ya. Siapa di sini suka love songs? Semuanya suka love songs ya. Ada love song yang say, I'd climb every mountain. I'd swim every ocean. Just to be with you. Mungkin that's not the case. Mungkin itu bukan. Maybe you won't do it. Tetapi kalian hanya nyanyi. Betul? Karena itu lagunya enak. Apalagi. I still love you darling. Aslinya kamu gak sayang. Nah teman-teman. Mungkin these women. Mereka wanita-wanita ini. Mungkin mereka hanya nyanyi seperti kita. Mereka nyanyi. Mereka tidak bermaksud untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dan menggantikan dia dengan Daud. No. It says there, kita baca sekali lagi. Kita baca dengan keras, katakan. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah teman-teman. It says there, Saul juga mendapatkan pujian beribu-ribu. And I think it's amazing. Dan saya kira dapat pujian beribu-ribu itu sudah luar biasa, betul?
dia mendapatkan pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu. Kecuali perempuan-perempuan itu menyanyi, Daud berlaksa-laksa, dan Saul mengalahkan nol. Kecuali mereka mengatakan itu. But no. Mereka masih menyanyikan lagu beribu-ribu. Not zero. Nah teman-teman, I'm gonna say it again. Mereka tidak punya maksud untuk menggantikan Saul. They did not have any intent on replacing Saul as king. Tetapi teman-teman, nyanyian tersebut ini membuat Saul menjadi marah. Karena Saul yang seharusnya hanya memandang kepada Tuhan, sekarang pandangnya beralih kepada Daud. This song, beribu-ribu berlaksa-laksa membuat, it made Saul shift his focus on David. Seharusnya yang Raja Saul fokusnya kepada Tuhan, dia fokusnya kepada Daud. Nah teman-teman, well instead, harusnya Saul tetap fokus kepada Tuhan. Seringkali kita juga gitu teman-teman. Kita sering fokusnya kepada orang lain. Betul? We don't focus on God. And kita buka bersama-sama di Ibrani 12 ayat yang kedua. Di situ mengatakan, we do this by keeping our eyes on Jesus. Di bahasa Indonesia dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Guys, seharusnya Raja Saul, matanya tertuju kepada Tuhan. Not to David. Maybe y'all don't even realize it. Kalian gak sadar bahwa Saul fokusnya kepada Daud. Teman-teman, saya mau katakan bahwa mata yang tertuju kepada Tuhan itu seperti kamera yang fokus. Kalau bisa didemonstrasikan dengan kamera samping. Orang yang fokus kepada Tuhan itu seperti kamera yang fokus. Nah ini teman-teman. Kamera yang fokus itu seperti gini. Tetapi teman-teman, a person who's not focused on God itu seperti kamera yang ngeblur. Boleh diblurkan kok? Orang yang Kristen yang fokusnya nggak kepada Tuhan itu seperti gini. Nah, thank you kok. Seperti kok orang Kristen yang tidak fokus kepada Tuhan itu seperti kamera yang blurry. Tetapi bukan blurry peso 5 ya. Tapi blurry alias burak. Ya, teman-teman. Today, I want to remind you guys, saya mau ingatkan kalian untuk kita tetap dan selalu fokus kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan fokus kepada Tuhan. Yang di live chat katakan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita harus memiliki mata yang dibukakan. Atau mata yang disingkapkan. Atau mata yang dicelikkan. Daud pernah berkata teman-teman. Di Mazmur 119 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang 18. Situ dikatakan, singkapkanlah mataku, ya Tuhan, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman. It says there, open the eyes, open my eyes, to see wonderful truths in your instructions. Kan kita pernah nyanyi. Open the eyes of my heart, Lord. Sama-sama katakan. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Sama-sama tepuk tangan, come on. We sing, come on. Open the eyes of my heart, Lord. Sing it out. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Sing it out. I wanna see you. Amin teman-teman. I pray today, hari ini saya berdoa that God opens our eyes. Saya berdoa hari ini that Tuhan membuka setiap mata kita.
supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Teman-teman, when God opens our eyes, saat mata kita dibuka, kita bisa melihat sumur dari Tuhan di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Seperti Hagar. Hagar melihat sumur di tengah-tengah kekeringan. Sampai membuat Ismail, anaknya, meregang nyawanya. Teman-teman, I wanna say, saat Tuhan membuka mata kita, yang pertama, kita bisa melihat sumur berkat dari Tuhan. I mean, it says there in Psalms, kita bisa melihat wonderful truths. Kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Teman-teman, kekeringan sering terjadi. And it's even happening right now. Look what's happening in Sri Lanka. Look what's happening in Ukraine. Banyak kekeringan. Recessions, global recessions. Semakin sulit mencari uang, setuju? Semakin sulit mencari uang. A lot of businesses, they faced problems in COVID. Kalau kalian di sini, kalian ada anaknya orang kaya, kalian anaknya bos, kalian anaknya jenderal, kalian anaknya orang kaya. Kalian harus bersyukur mempunyai orang tua yang diberkati, amin. Tetapi seandainya kalian, maaf, gak bermaksud apa-apa. Mungkin pekerjaan cuma jualan kacang misalnya. Atau maaf, hanya sekedar abang tukang becak. Atau sebagai juru parkir. Jangan takut teman, jangan minder, oke? Jangan rendah diri. Ingat kalian punya Tuhan Bapa di surga yang maha kaya. Yang percaya berikan tepuk tangan paling dahsyat pada Yesus kita. Amin. Sebab itu teman-teman, banyak orang berkata hati-hati pakai uang. Karena cari uang itu semakin susah. Tetapi Tuhan mempunyai sumur-sumur berkat, amin. He has a well of blessings. Guys, Tuhan juga membuka mata kita untuk melihat bala tentara surga. An army. He can open our eyes. Untuk melihat bala tentara surga. Yang melindungi setiap kita. It's like when God opened the eyes of Elisha. Seperti Tuhan membuka mata dari hamba Nabi Elisa. Yang sedang ketakutan. God opened the eyes of the young man who was in fear. And Nabi Elisa teman. Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan membuka matanya. Mata hambanya yang sedang ketakutan. Karena rumahnya dikepung. Seperti tidak ada jalan keluar. Kita baca bersama-sama di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-8. This young man felt as if there was no way out. Kita baca bersama-sama. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Next. Lalu berdoalah Elisa. Kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Teman-teman, Elisha asked God, he prayed to God untuk membuka matanya. Elisa, teman-teman, he prayed to God. Dia berdoa kepada Tuhan untuk membuka matanya. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat tentara surga. He saw horses and chariots. Dia melihat kuda dan berapi. Dan kereta berapi. Wow. Sama-sama katakan wow. That's amazing. And I believe that God is all around us, teman-teman. Tuhan itu sekitar kita, amin. Di sekeliling kita. God, Holy Spirit, Jesus, He's with us. Amen. Dia bersama-sama dengan kita. And that's what I witnessed last year. Saya mengalami banyak kesaksian about God with me. Tuhan menyertai. Amen. Kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat yang ke-8. I love this verse. Kita baca bersama-sama teman-teman. Kita baca bersama-sama dengan keras. With faith, oke? Katakan malaikat Tuhan. Come on,
Guys, yes teens, kita baca bersama-sama. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu, yang percaya katakan amin. It says that for the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear Him. Teman-teman, sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi banyak orang jahat di sekitar kita. Amen. Kita perlu lihat bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Karena Dia Tuhan yang tahu jalan. And Dia itu jalan sendiri. Yohanes 14 yang 6 berkata apa? I am the way, the truth, the life. Akulah jalan kebenaran, kehidupan. Nah teman-teman, today from this short sermon, and I know kalian teens kalian habis gini mau jalan-jalan. But let me take 15 minutes more of your time. Oke. Teman-teman, saya mau tunjukkan hari ini bagaimana kita bisa dicelikan. Bagaimana mata kita bisa dicelikan. How our eyes curtains can be opened. Yang pertama teman-teman, kita harus suka membaca firman. Harus suka membaca apa? Firman. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena zaman sekarang siapa di sini yang suka baca Alkitab di sini? Di buku. Siapa? Saya, only one person. Zaman sekarang teman-teman, Alkitab di apa? Di HP. Alkitab kalian di HP. Sorry. Kalian membaca Alkitab itu segampang is a touch of a button. Kalian Face ID kalian membuka langsung Alkitab bisa. Sekarang nggak harus kalian membawa buku. Don't need. Sekarang kita baca anywhere, anytime, anywhere. And dari muda, ini teens ya. Dari zaman kita teens, kita harus suka baca. Kita bikin sebuah movement. Kita baca satu pasal a day, satu pasal per hari. Dan kita berlomba-lomba menghabiskan Kejadian sampai Wahyu. Amen. Kita habiskan Kejadian sampai Wahyu. Nanti lihat. Kalau kalian sudah baca Alkitab, mata kalian pasti dicelikan oleh Tuhan. Amen. It's like an investment. Kalian setiap hari olahraga, working out. It doesn't happen kalian dari kurus sampai besar. It doesn't happen in one day. It happens setiap hari. Kalian invest. Kalian setiap hari latihan seperti kalian baca Alkitab. Kalian baca Alkitab setiap hari. Tuhan akan celikan mata kita sama-sama. It's like an investment. Every day we do it. Kalian at least one pasal a day is fine. Dan teman-teman, banyak yang tanya bagaimana caranya disingkapkan. Ya ini. Gimana cara mata kita disingkapkan? Ya ini. Kita baca Alkitab setiap hari. Kalau gak mau baca firman, matanya gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Matanya gak bisa lihat keajaiban Tuhan. It says the wonderful truth of God. Sebab itu kita hidup terus dalam ketakutan akan Tuhan. Di sini zaman sekarang anak muda sering dihantui perasaan galau. Am I correct? Siapa di sini yang pernah galau? Boleh angkat tangannya. I wanna see. Banyak yang galau. Okay? I've been too. It's okay. You're not alone. Saya juga pernah. Dan teman-teman, kalau kita sering dihantui perasaan galau, anak muda yang suka galau, kalian mungkin setiap hari galau. God, mana pacarku Tuhan? Mana pacarku Tuhan? No, coba kalian baca Alkitab. Oke? Kalian baca Alkitab, coba baca firman. Nanti galaunya akan hilang, amin. Nah, teman-teman, ada lagu ya tentang galau. C Major 7. Galauku ada 5, rupa-rupa warnanya, nangis pusing kelabu, mau muntah dan pilu. Teman-teman, kalau kalian galau, kalian baca Alkitab, oke?
Dan kau bisa galau. Teman-teman mungkin menanya kalian sendiri. You thought about it, kenapa kok saya galau? Why am I galau every day, man? Itu karena kalian gak pernah baca firman. Wong tinggal buka HP, am I right? Tinggal a touch of a button. Kalian baca Alkitab gampang. Kalau kalian kesusahan, you can ask. Kalian boleh ajak a friend. Kalian boleh ajak Koko Andrew. Boleh kok? Mungkin di Discord, mungkin di Line, mungkin di WhatsApp boleh. Call bareng, rame-rame. Kita baca Alkitab bersama-sama. Atau mungkin Pastor Selin. Pastor Selin suka mengirimkan God's Word Today. Kalian baca renungannya Selin. Dan kalian baca full chapternya. Yang kedua teman-teman, bagaimana Tuhan bisa celikan mata kita. Yang kedua teman-teman adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan tapi kalian gak nurut dengan firman Tuhan. Itu berarti kasih kalian itu nol. Your love means nothing to God. If you love God, then you obey His commandments. Kalau kalian, saya mau tanya sama anak teens di sini. Mungkin kalian pasti pernah suka sama orang. Kalau kalian seneng sama orang, kalau PDKT sama orang, kalau orangnya minta, McDonald's, kalian belikan apa? Ya belikan yang apa dia suka, McDonald's. Kalau dia suka BTS, kalian belikan merch apa? Not Blackpink, but BTS. Dan kalau seperti itu teman, kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian harus taat kepada firman Tuhan. Mungkin kalian yang tanya kepada si dia, mau dibelikan apa? Dia jawab gak usah. Yang aku butuhkan hanya your presence. Yang aku butuhkan hanya dirimu kok. Yang aku butuhkan hanya kamu sis. Teman-teman. It says there in John 14 verse 15. Yohanes 14 ini 15. If you love me, obey my commandments. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. In 1 John 5 verse 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Coba kalian yang di sini, teens. Kalian kalau diperintah sama mama, disuruh anterin ke supermarket. Pasti alasannya banyak, betul? Pasti kalau disuruh sama mama, Nyo, beliin sayur Nyo. Pasti banyak alasan, mah. Banyak PR mah, capek mah. Habis gini les mah, repot. Tetapi apa? Kalau disuruh sama pacar, langsung mau, betul? Langsung mau. No problem darling. Saya langsung berangkat darling. Nah teman-teman, if you love God, kalau kalian cinta sama Tuhan, firman itu tidak berat asal kita mencintai Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat pada Yesus kita. The point is today teman-teman, is that we need to keep our focus on Jesus. Kita keep our focus on siapa? On our pacar, on other people. But no, on Jesus. Sama-sama katakan di live chat, focus on Jesus. And teman-teman, this is a reality check ya. Seringkali saya mau tanya kalian. Kalian lebih sering memikirkan tentang apa orang lain pikirkan atau tentang pikiran kalian sendiri? Think about it. Pasti kita lebih sering memikirkan tentang apa yang dipikirkan. Saya seringkali suka memikirkan apa yang dia pikirkan. That's the truth for everybody here. Kalian coba introspeksi diri. Kita sering
we tend to overthink about what other people say about us. That's the honest truth. Teman-teman, saya mau katakan bahwa focusing on what other people say about us won't do us any good. Kalau kalian lebih fokus kepada orang lain, apa yang orang lain memikirkan tentang kalian, itu percuma. Because you only live once. You only live once for Jesus, amen? We only live once. Kita percuma, kita think about what other people think about us. We tend to think a lot about what we wear. Tentang gimana we look, how we look. Kita sukanya overthink tentang gimana orang lain pikir tentang kita. But instead, if we focus on what God thinks of us, God will give us peace and blessings. Because that's what really matters. Saat kita fokus, saat kita shift our focus, saat kita pindah fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita peace. Amen. Yuk teman-teman, mulai hari ini, mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Let's shift our focus to God and only God. Amen. Kesimpulan khotbah hari ini teman-teman, just a short message. Gimana mata kita bisa dicelikan? Yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus baca firman setiap hari. Kita harus baca, just one verse a day is enough. Yang terakhir teman-teman, kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Saat mata kita dicelikan teman-teman, saat mata kita dibuka oleh Tuhan, kita bisa melihat, dikatakan di situ, the wonders of God. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan paling dahsyat pada Yesus kita. Kita nyanyikan bersama-sama. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. We sing it out. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. I'm sorry Lord for the things I made it, when it's all about you. Come on, it's all about God. We sing out. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you. Mari anak muda angkat tanganmu katakan, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. And it's all about you, God, not everybody else. We only want to focus on you, God. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. When it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Sing it out. It's all about you. Lift your voice. It's all about you. And it's all about you. Mari anak muda sama-sama katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Katakan, I'm coming back to the heart of
worship when it's all about you. It's all about you. Mari angkat suaramu teman-teman, katakan. I'm sorry, Lord, for the things I've Made it when it's all about you. When it's all about you, Jesus. Berikan tepuk tangan paling dahsyat. Mulai hari ini Tuhan, kami hanya mau fokus hanya kepadamu Yesus. Nothing else in this world matters, God. We want you to be the center of it all. Kami mau menjadikan Engkau menjadi pusat di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus, biarlah firman-Mu terus berbicara. Tertanam di setiap hidup anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda GSYS Teens yang sudah diberkati firman Tuhan. Kita sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat pada Yesus kita. Haleluya.